Halo semuanya, kali ini kami akan membahas bangunan compact cost eksklusif dengan konsep modern kontemporer. Kos ini berdiri di lahan 95 meter persegi, memiliki luas bangunan 241 meter persegi. Kos ini memiliki 3 lantai dengan 10 kamar kos di dalamnya. Kamar kos ini memiliki 4 tipe layout, ada yang ukurannya sama dan ada yang lebih besar ukurannya. Perbedaan paling masif kamar kos hanya ada 2 tipe. Perbedaan paling mendasar ada pada ukuran kamar. 3 tipe kamar memiliki ukuran 4,5 x 3 dan kamar yang satunya memiliki ukuran 5,75 x 3. 3 tipe kamar tadi yang memiliki ukuran sama, perbedaannya hanya pada penataan layout furnitur dan bukaan pintunya saja. Kamar untuk tipe yang lebih besar di dalamnya terdapat furnitur tambahan yaitu sofa yang cukup besar. Kos ini mengangkat konsep compact building dengan lahan yang terbatas namun tetap dapat dimaksimalkan dengan sangat efisien. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kamar yang didapat, tetap mendapatkan area terbuka yang cukup, dan sirkulasi untuk akses yang tetap nyaman. Selain itu, tidak lupa juga pencahayaan serta penghawaan yang tetap maksimal, setiap ruang di dalam bangunan ini mendapatkannya. Area terbuka selain untuk area komunal juga menjadi area penyambung antara eksterior dan interior. Hal ini ditujukan juga agar interior bangunan ini tetap merasa ada keterbukaan dan tidak terkesan tertutup. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi mulai dari eksterior. Kos ini mengusung konsep modern kontemporer. Kesan modern pada fasad depan bangunan dapat dilihat dan terasa dari bentuk masa bangunan yang didominasi dengan sudut-sudut yang tegas yang menciptakan kesan tegas dan simetris. Dengan itu, fasad bangunan menjadi berbentuk kotak. Agar tidak terlihat kaku dan tetap terasa modernnya, ditambahkan topian di setiap level lantai atau di setiap bukaan jendela bangunan. Selain untuk memberi kesan modern, topian ini juga sangat fungsional untuk menahan tampias hujan yang akan masuk ke dalam bangunan melalui bukaan jendela. Kesan kontemporer pada fasad depan bangunan dapat dilihat dan terasa dari pemilihan material yang digunakan. Penggunaan material kanwood pada dinding dan pagar serta adanya material besi. Kanwood pada fasad menggunakan finishing fiber coat palisander brown yang mengselasarkan tone warna fasad bangunan yang didominasi dengan warna abu-abu. Selain itu, juga untuk lebih memberi kesan modern kontemporer, sebagian dinding menggunakan finishing kamport halus serta juga ada permainan material besi pada pagar dengan tambahan hidden light lamp yang berwarna kuning hangat. Selain itu, agar tidak terasa kaku, juga terdapat taman kecil di depan pagar serta ada tanaman pakis Brazil yang cukup menjulang tinggi. Untuk area parkir, kos ini memiliki kapasitas 10 motor. Karena keterbatasan lahan parkiran ini memang didesain hanya untuk parkiran motor saja, tidak didesain untuk adanya mobil. Agar tetap fungsional, kapasitas parkiran sesuai dengan banyaknya kamar kos. Area parkir ini langsung menghadap dapur yang terbuka serta selasar dan tangga. Hal ini didesain untuk memaksimalkan ruang yang ada dan yang terpenting tetap fungsional dan nyaman digunakan. Interior dapur kos mengusung konsep minimalis. Hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya ornamen dan furniture yang digunakan, memang hanya yang paling penting untuk menunjang kebutuhan dapur. Kabinet dapur menggunakan material multiplex finishing HPL motif kayu dan warna putih. Selain material multiplex, furniture dapur ini juga menggunakan material granit pada dinding kompor dan sink. Hal ini ditujukan selain untuk estetika juga agar mudah dibersihkan karena area dekat kompor dan sink cenderung akan mudah terkena noda atau kotor. Selain furniture kabinet, juga ada meja kursi yang dapat digunakan 4 orang. Memang tidak besar, namun mengingat lahan yang terbatas dan juga fungsi bangunan ini difungsikan sebagai kos, tetap dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untuk bagian selasar menggunakan lantai granit berwarna abu-abu dengan tekstur semen kasar dan nut berwarna putih. Permainan lampu downlight yang cukup menyorot ke lantai ditujukan untuk memberi kesan yang dramatis dan modern pada selasar ini.
Inner courtyard memang ukurannya tidak besar dan di setiap lantainya hanya bisa digunakan untuk duduk 2 orang, tetapi kembali lagi mengingat area yang tidak terlalu besar tapi tetap bisa dimanfaatkan sebagai inner courtyard yang difungsikan sebagai area komunal. Lantai inner courtyard lantai 1 menggunakan batu split sedangkan lantai 2 dan 3 menggunakan besi grill. Penggunaan material besi grill pada lantai 2 dan 3 ditujukan untuk memasukkan pencahayaan dan penghawaan alami. Selain itu juga sebagai penunjang nilai estetika pada ruang. Di setiap lantainya juga diberi tanaman-tanaman hijau yang ditujukan untuk menejupkan sekaligus memberi kesan natural agar tidak berasa monoton. Dinding luar pada area inner courtyard lantai 2 dan 3 menggunakan expanded mesh. Hal ini ditujukan untuk lebih memaksimalkan udara dan pencahayaan alami, mengingat area ini memang menjadi pusat untuk keluar masuknya udara serta cahaya alami, agar dapat masuk ke dalam area selasar dan area depan kamar. Tangga pada bangunan kos ini memang tidak terlalu lebar, namun sudah cukup dan nyaman untuk dilalui. Akses sirkulasi tetap tidak terganggu. Railing tangga menggunakan material besi expanded mesh finishing cut hitam. Penggunaan material ini ditujukan untuk menselaraskan dengan material yang digunakan pada fasad bangunan. Selain itu juga memang interior bangunan ini yang berwarna hitam menggunakan material besi ataupun aluminium yang di finishing cut hitam. Lantai tangga sama dengan selasar dan dapur menggunakan lantai granit abu-abu tekstur semen kasar. Selain itu juga ada bukaan pada tangga ini menggunakan jendela yang bersebelahan dengan inner courtyard sehingga pencahayaan dapat masuk ke dalam area di setiap tangga. Kamar type ini berada di lantai 2 dan 3, letaknya berada di depan bangunan sehingga kamar ini mendapat jendela tambahan. Selain mendapat pencahayaan dan penghawaan alami tambahan juga mendapatkan view ke jalan depan bangunan. Interior kamar kos ini mengusung konsep minimalis. Hal ini dapat dilihat dari furniture yang tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan penghuni. Furniture pada kamar menggunakan multiplex finishing HPL motif kayu coklat muda. Agar tidak kesannya menjadi sangat minimalis, ada tambahan drop ceiling disertai hidden light lamp. Ada permainan lampu selain dari hidden light lamp. Terdapat juga lampu sorot yang mengarah pada dinding atas kasur. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tetapi tetap ada furniture meja kursi untuk belajar maupun untuk bekerja penghuni kamar kos. Untuk perbedaan kamar kos tipe 2 dan 3 yaitu tata letak layout furniturnya saja. Nah, kamar ini menjadi kamar yang paling berbeda dengan kamar tipe yang lainnya. Perbedaan ukuran dan adanya tambahan furniture sofa. Selain itu juga terdapat perbedaan di drop ceiling. Kamar tipe 4 ini memiliki ukuran 5,75 x 3 meter, cukup besar dan dapat dimaksimalkan sebagai fungsi area santai privat bagi penghuni kos. Perbedaannya ada pada peletakan dan ukuran lebarnya saja. Konsep serta material yang digunakan sama dengan kamar tipe sebelum-sebelumnya. Namun ada penambahan sofa pada kamar ini, dikarenakan kamar ini berukuran lebih besar sehingga dimanfaatkan sebagai area santai privat penghuni kos. Bukaan jendela pada kamar ini menghadap ke inner courtyard, ditujukan untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami. Selain itu juga terdapat beberapa tanaman sebagai penghijauan. Jendela ini menghadap ke area santai, terdapat sofa dan dapat mendapat pemandangan ke inner courtyard yang menyegarkan. Demikian pembahasan tini kos dari kami, semoga dapat menginspirasi. Terima kasih.